Halo kedanku, kawanku, assalamualaikum. Selamat datang lagi di channel YouTube Oke Zen edisi Oke Horor. Sebelumnya aku meminta maaf karena minggu lalu aku nggak sempet upload konten, jadi bisanya upload di minggu ini, di hari Kamis ini, karena ada sedikit kendala. Di video kali ini aku bakal ceritain nih ke kalian semua tentang cerita urban legend. Berikut ini adalah beberapa kisah urban legend yang aku kutip dari beberapa negara. Selengkapnya kalian boleh nonton video ini sampai habis. Buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Oke, selamat menonton. Yang pertama ini tuh urban legend dari Amerika yang berjudul 21 and Still Counting. Awal mula ceritanya itu suatu hari ada seorang gadis yang datang ke stasiun kereta api, tapi di situ gak lama dia menyadari kalau di belakangnya itu ada seorang perempuan yang lagi duduk di sebuah bangku di area situ, dan dia tuh sadar kalau di stasiun itu cuman ada mereka berdua. Nah, menurut si mbaknya ini, perempuan yang dia lihat duduk itu kelihatannya kayak gelisah dan gak tenang gitu. Umurnya itu sekitar kurang lebih 40-an. Dia itu terus gelisah dan kayak menggoyangkan badannya itu dari depan ke belakang, belakang ke depan sambil menghitung angka 21 atau 21. Itu dihitung berulang-ulang. Bukan dihitung sih, dia kayak menyebutkan angka 21 itu terus-terusan berulang. Nah, gadis itu yang ada di stasiun nih, dia ngelihat cewek itu tuh kayak, oh mungkin si cewek ini stres, bahkan ya bisa dibilang gila gitu kan. Dari situ dia berusaha kayak ngacuhkan si cewek inilah, yaudah abaikan aja. Tapi entah kenapa si cewek ini bahkan saat dia lama di situ tetap menyebutkan angka 21, diulang-ulang 21 21 21 gitu. Lama-kelamaan nih, karena si gadis ini ngelihat ada hal yang janggal dari perempuan tua ini, akhirnya dia mutusin buat nyamperin si perempuan tua ini. Terus dia nanya, permisi bu, apa yang sedang ibu hitung? Nah, si perempuan tua ini, dia tuh sama sekali gak ada respon, gak ada mau ngejawab, bahkan dia tetap mengucapkan angka 21 itu secara berulang-ulang. Akhirnya si gadis ini, dia mutusin lah buat ngeliat sekitarnya gitu, sebenarnya apa sih yang ngebuat si ibu itu kayak gitu. Ya barangkali ada hal di sekitarnya yang bisa dijadikan alasan gitu kan. Dan bahkan di saat yang sama juga si gadis ini juga tetap heran kalau ibu ini memang menghitung, kenapa yang dia ucapkan itu hanya angka 21. Sebenarnya ada apa gitu di balik angka itu. Gak lama kemudian muncullah suara kereta itu mulai datang, kereta api yang dia tunggu datang. Dan mau tahu kalian, tiba-tiba perempuan tua itu yang berulang kali ngitung angka 21 itu tiba-tiba ngedorong si gadis ini ke arah rel kereta, yang ngebuat akhirnya si cewek ini, gadis muda ini, jatuh ke rel itu dan terlindas kereta api. Dan menurut urban legendnya lagi, noda merah yang terdapat dari tubuhnya si gadis itu bercipratan ke kursi yang ada di stasiun, bahkan dinding sekitar situ. Dan akhirnya perempuan tua yang ngedorong gadis itu ke arah rel kereta api itu, dia mutusin buat balik duduk lagi di bangku dia yang semula. Kemudian dia mengucapkan 22, 22, 22, 22, 22. Paham kalian kan? Jadi sebelumnya dia tuh ngitung berulang-ulang angka 21. Setelah dia ngedorong gadis itu, dia bilang angka 22, 22, 22. Jawabannya adalah angka yang dia hitung ternyata adalah jumlah orang yang telah dia dorong ke rel itu. Itu tadi adalah kisah urban legend yang berasal dari Amerika tentang seorang perempuan yang menghitung angka dari orang yang telah dia dorong. Kalau kalian punya komentar tentang cerita yang satu ini, kalian boleh komen di bawah. Oke, lanjut. Yang kedua, ini masih
dari negara yang sama, urban legend dari Amerika yang judulnya Keyhole atau lubang kunci. Ceritanya ini berawal dari ada seorang pria yang menginap di sebuah hotel atau penginapan. Jadi cowok ini masuklah dia ke dalam hotel itu dan mendatangin resepsionisnya. Kemudian banyak berbincang sama resepsionisnya. Si resepsionis ini ngasih pesan lah ke pria ini. Dia bilang, jangan coba-coba sekali masuk ke dalam kamar ataupun mengintip ke dalam kamar yang gak ada nomornya, yang gak ada nomor kamarnya. Nah, pria yang memesan kamar hotel tadi, dia pun paham, dia ngangguk, kemudian ngambil kuncinya untuk masuk ke kamar dia di nomor 10. Setelah dia bergegas nih menuju kamar hotelnya yang di nomor 10 itu, dia di situ pula dia menemukan sebuah kamar yang sama sekali nggak ada nomor kamarnya seperti apa yang dibilang resepsionis tadi. Entah karena dia emang bandel atau penasaran, akhirnya dia mutusin buat ngintip kamar itu dari lubang kunci pintu itu. Lubang kunci itu dia ngelihat seorang wanita tua duduk di sebuah kursi dengan muka yang cukup pucat. Posisinya lagi duduk di tengah-tengah ruangan atau kamar itu. Dan si pria ini, dia pun berpikir, kok aneh kali, ada perempuan di dalam kamar itu tapi mukanya tuh gak kayak manusia normal, karena wajahnya yang emang pucet kali weh. Gak lama dari dia yang lagi ngintip lubang kunci itu, si perempuan tadi itu noleh, ngeliat ke arah lubang kunci itu juga. Jadi kayak dia tuh tahu kayak lagi diintip. Karena kepergok nih sama perempuan tua itu, akhirnya si cowok ini, pria ini ngerasa takut. Akhirnya dia kabur lah dari situ. Begitu sampai ke malam hari, pas dia mau tidur, dia di situ sama sekali nggak bisa tidur. Dia susah tidur gara-gara yang dia pikirkan, kok kamar itu aneh. Dan kenapa juga resepsionis itu, dan kenapa juga kamar itu sama sekali nggak diberi nomor, sedangkan kamar-kamar yang lain itu ada nomornya. Dari situ emang udah janggal kali, dia mau tidur juga nggak bisa tidur, mikiri hal yang kayak tadi. Akhirnya dia ini nekat, mutusin buat bangun, buat ngintip lagi ke lubang pintu yang dimana itu adalah kamar yang dilarang sama resepsionis tadi. Dia ngendap-ngendap, jalan di situ pelan-pelan, dia intip lagi, akhirnya dia lihat, loh kok warna merah semua. Kalau tadi kan begitu ngintip ada sosok perempuan gitu kan. Ini dia ngintip, loh kok merah semua nih, gak kayak tadi gitu kan. Terus si pria ini dia tuh mikir, oh mungkin ibu-ibu tadi nih, perempuan tadi ngerasa keganggu kali karena udah ketahuan ada yang ngintip. Ya bisa aja warna merah ini mungkin ditutup lah pakai kain supaya gak ada orang bisa ngintip lagi. Nah pada saat itu dia berpikir kayak gitu. Setelah dia selesai dengan kegiatan dia ngintip itu gagal, dia cuma ngelihat warna merah, gak ada apa-apa. Akhirnya dia balik lagi ke kamar, dia tidur. Nah, besok paginya nih, akhirnya dia check out lah dari kamar itu. Dia datang lagi ke resepsionis, dia tanya, permisi, itu kenapa ya? Kamar itu kenapa nggak diberi nomor kayak kamar-kamar yang lainnya gitu? Apa ada something atau gimana gitu kan? Dia bener-bener penasaran pada saat itu. Karena mendengar pertanyaan dari si pria ini, akhirnya si resepsionis ini maulah ngejawab, tapi dengan mimik wajah yang cukup sedih. Jadi dulu tuh sebenarnya, kata si resepsionis nih, jadi dulu tuh sebenarnya ada sepasang suami istri yang nginep di kamar itu. Suatu hari mereka ini cekcok, mereka bertengkar yang akhirnya entah sengaja atau nggak sengaja si suami ini tega menghilangkan nyawa istrinya. Nah sejak saat itulah pihak hotel nggak berani menyewakan kamar itu ke orang lain. Jadi mereka itu mutusin buat mencabut nomor dari kamar tersebut dan membiarkannya kosong sampai bertahun-tahun lamanya. Nah si pria ini yang nanya, dia tuh cuman bisa ketawa, dia pergi karena dia ini bener-bener kayak gak percaya gitu sama yang namanya cerita hantu. Jadi dia mensuggest dirinya bahwa yang dia lihat semalam yang di dalam lubang kunci itu memang manusia, itu memang orang gitu.
Nah pas si pria ini nyampe nih di pintu keluar hotel itu, si resepsionis ini manggil lagi, bang tunggu. Si resepsionis ini cerita BTW cewek itu pada saat itu, wanita itu tuh nggak kayak orang pada umumnya. Dia itu ada kelainan genetik, jadi kulitnya itu putih semua. Karena mendengar pernyataan itu, akhirnya si pria ini berhenti, langkahnya tiba-tiba berhenti, terus dia balik. Gak lama resepsionisnya nih cerita lagi, dan matanya itu berwarna merah. Nah, serem kan? Jadi jawabannya adalah ketika dia kedua kalinya ngintip ke lubang kunci itu, dia kan tadi ada bilang kalau loh kok kayak ditutup kain warna merah, mungkin si perempuan itu keganggu kali diintip. Dan ternyata warna merah itu adalah mata dari perempuan itu. Kesimpulannya adalah si pria ini gak sadar ketika dia ngintip di lubang kunci itu, yang dia lihat warna merah itu sebenarnya bukan kain, tapi mata dari perempuan itu. Jadi mereka ini saling ngintip dari lubang kunci itu. Oke, itu tadi urban legend tentang lubang kunci dari Amerika. Kalau kalian punya pendapat tentang cerita ini, kalian boleh komen di bawah. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini tuh masih sama urban legend dari Amerika yang judulnya Lick atau menjilat. Cerita ini berawal dari ada seorang gadis yang ditinggal sama kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya ini mau menginap di rumah saudaranya. Si cewek ini bilang, ya udah, nggak apa-apa, nggak usah khawatir, aku bisa di rumah ini sendiri. Dia juga bilang dia akan memastikan kalau dia tuh bakal ngunci pintu, ngunci jendela, sampai rumahnya itu tertutup rapat. Lagian dia di rumah itu bilang, aku di sini nggak sendiri kok, kan ada anjing peliharaan aku yang nemenin aku di sini. Nah malam itu waktu si cewek ini mau tidur ya kan, akhirnya dia ini udah mengunci semua pintu, bahkan jendela rumahnya juga. Tapi ada satu jendela yang nggak bisa dia kunci, tapi akhirnya dia mutusin buat ya udahlah ditutup gitu aja gitu. Terus si cewek ini naiklah dia ke atas tempat tidurnya. Dia pergi tidur dengan posisi di bawah tempat tidurnya itu ada anjingnya. Anjingnya juga lagi tidur dengan posisi yang meringkuk. Nggak lama dia itu naruh tangannya ke bawah gitu kan. Terus dia ngerasa kayak anjingnya itu ngejilat-jilat tangannya. Jadi itu emang kebiasaan dia sama anjingnya ini ketika dia tidur, ketika dia mau tidur. Entah kenapa dia tuh kayak ngerasa aman aja ketika dia melakukan hal itu. Ya mungkin bisa jadi kayak biar gadis itu nggak ngerasa sendirian juga di kamar itu. Nah gadis itu kemudian tertidur. Nggak lama setelah dia tidur, dia tuh kayak ngedengar suara tip-tap gitu. Suaranya itu mirip kayak suara air yang netes dari wastafel. Nah nggak lama dia ini ngebuka matanya, dia ngelihat kamarnya ini udah gelap gulita kali. Padahal yang dia rasakan sebelumnya kayaknya kamarnya nggak segelap inilah gitu kan. Terus dia ngerasa tangannya juga masih ada yang menjilati. Yang dia pikirkan pada saat itu adalah peliharaannya itu yang menjilati kayak biasanya. Karena ngerasa aman, si cewek ini dia balik lagi tidur, tapi beberapa jam kemudian dia terbangun lagi. Karena apa? Karena dia masih ngedengerin suara tip-tap itu. Dari situ dia menjulurkan tangannya lagi nih ke kolong. Dia masih merasakan hal yang sama. Oh, berarti masih ada nih anjingnya gitu. Si cewek ini pun balik lagi tidur, dia sama sekali nggak merasakan ada hal aneh lagi. Terus dia balik lagi nih, tidur lagi, dia nggak memikirkan ada hal-hal yang aneh lagi. Ya barangkali emang itu suara tetesan dari air keran atau wastafelnya. Tapi ya untuk yang kesekian kalinya dia kembali ngedenger suara tip-tap itu. Ya suaranya kayak tip-tap gitulah. Terus dia julurin lagi nih tangannya ke bawah ke kolong tempat tidurnya, tapi dia nggak ngerasa ada jilatan lagi dari anjingnya. Loh, dia heran juga ya kan. Si gadis ini ngira kalau anjingnya itu udah tertidur. Akhirnya dia bangun, dia nyalain lampu, terus dia nggak ada ngelihat anjingnya di situ. Loh, kemana anjingnya pergi gitu kan? Nggak lama ada lagi nih suara tip-tap itu lagi. Dia dengar lagi suara itu. Loh, kayak ada yang nggak beres nih. Gadis itu akhirnya bangun, bangkit, dia ngikuti kemana arah suara itu gitu kan, kok masih terdengar. Akhirnya
langkah kakinya itu menuntun dia ke arah kamar mandinya sendiri. Akhirnya dia masuk nih ke kamar mandi, dia buka pintu, di situ dia langsung menjerit. Di dalam kamar mandinya itu ternyata ada anjingnya yang lagi tergantung di atas wastafel. Dan parahnya lagi, kondisi ininya nih, itu tuh udah mau putus, bahkan banyak kali noda merah yang menetes, yang menimbulkan suara tip-tap tadi weh. Dan yang paling aneh, yang paling ngeri lagi, di dinding itu ternyata ada tulisan. Tulisannya itu adalah, "Aku juga bisa menjilat." Nah loh, itu siapa yang nulis gitu? Nah itu tadi urban legend yang berasal dari Amerika juga. Kalau kalian semua punya pendapat tentang cerita yang satu ini, kalian boleh komen di bawah. Oke, lanjut. Selanjutnya ini tuh urban legend gak dari Amerika. Ini berasal dari Korea yang berjudul Gelang. Nah, perlu kalian ketahui, di Korea itu dari zaman dulu, kalau ada seorang pasien rumah sakit nih yang sedang sakit, peraturannya adalah harus memakai gelang berwarna putih dipasang di tangan kanan. Gelang itu berisi nama pasien serta informasi dari pasien ini. Tapi ketika ada seorang pasien nih yang maaf cakep ya, yang nyawanya tidak bisa terselamatkan, gelang putih tadi itu diganti menjadi gelang berwarna merah dan itu dipakai di tangan kirinya. Yang dimana gelang itu tuh emang udah dipasang sebelum orang tersebut dibawa ke kamar jenazah. Nah kisah ini itu tuh terjadi pada seorang dokter yang lagi bekerja di shift malamnya. Dia akhirnya menyelesaikan pekerjaan shift malamnya itu sekitar jam 2 pagi dengan kondisi yang udah sangat lelah. Rumah sakit pada jam itu udah sepi kali, pasien juga udah pada tidur semua. Sebagian perawat atau suster udah pada pulang, sebagian ya pokoknya emang udah sepi kali lah pada jam itu gitu. Akhirnya si dokter ini datanglah ke arah lift, dia nyalakan lift itu buat turun nih ke basement di mana tempat mobil dia diparkir. Tapi di dalam liftnya itu ada seorang wanita tua. Akhirnya dia tuh masuk, dia berdiri di samping wanita itu, mereka sama-sama turun nih ke arah basement. Begitu lift ini terbuka, si dokter ini keluar, terus gak lama dia ketemu sama sosok pria yang mengenakan pakaian serba putih. Nah wanita tua yang tadi bareng dia itu juga mau keluar juga nih dari liftnya. Dokter itu ternyata melihat sesuatu di tangan si pria yang dia lihat tadi. Karena ngelihat hal itu, dia langsung narik wanita yang bareng dia di lift tadi buat masuk balik ke dalam lift. Dengan panik dia itu langsung neken tombol lantai 5 dan akhirnya pintu lift itu tertutup. Karena kaget, wanita tadi tuh nanya ke dokter ini sambil marah. Loh, hey ada apa ini, kok main narik-narik aja gitu kan. Terus dokter ini bilang, hey Anda seharusnya beruntung, saya narik Anda karena tadi saya ngelihat seorang pria yang lagi berdiri dengan posisi dia memakai gelang warna merah yang ada di tangan kiri. Itu berarti pria itu udah nggak ada gitu. Terus si wanita ini nanya lagi nih ke dokter, hah? Gelang merah? Kayak gini? Dan ternyata wanita tua tadi adalah sama pria tadi yang si dokter ini nampak sudah tiada. Gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Ini dari Korea. Kalau kalian punya pendapat, kalian boleh komen di bawah. Oke, lanjut. Selanjutnya ini ada urban legend yang berjudul Red Robe. Ini dari Jepang yang artinya jubah merah. Cerita ini bermula ada seorang wanita asal Jepang, dia ini berlibur di Amerika, yang dia ini sedang menginap di sebuah hotel yang murah karena dengan maksud supaya dia itu menghemat uangnya. Waktu dia nyampe di kamarnya, ternyata kamar yang dipesannya adalah kamar 66, kamar nomor 66, tepatnya di lantai 6. Secara teknis ya kan, kamarnya ini bernomor 666. Dia pun kayak bergidik ngeri gitu sih, kayak kok jadi takut gitu kan sama angka itu. Akhirnya dia kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu.
Ya mungkin angka kembar itu adalah angka yang kebetulan gitu kan. Akhirnya setelah itu dia masuk ke kamarnya, dia memutuskan buat mandi di kamarnya sendiri. Tapi ya kan beberapa saat kemudian ada suara nih, ada yang ngetuk kamarnya. Dia keluar dari kamar mandi dengan kondisi dia memakai jubah putih yang udah bertudung, dan itu fasilitas dari kamar hotelnya. Akhirnya dia bergegas ke arah pintu, dia ngebuka pintunya, tapi nggak ada seorang pun di luar kamar itu. Karena ngelihat hal itu, dia balik lagi nih, nutup pintu kamarnya, dia ganti baju, maksudnya dia pakai baju, nggak lama ada suara ketukan lagi nih dari pintunya. Dia akhirnya buka pintu kamarnya lagi, mau nggak mau, akhirnya dia nemuin nih, ada gadis kecil, cantik, pakai jubah persis seperti apa yang dia pakai, tapi bedanya dia warna putih, tapi si gadis kecil ini jubahnya warnanya merah. Terus si gadis asal Jepang ini nanya, ada yang bisa saya bantu? Orang tua kamu di mana? Gitu kan. Dia melihat kondisi anak kecil itu, kayaknya nih anak abis nangis. Nah, gadis kecil yang berjubah merah ini, dia bilang sama gadis Jepang ini, saya ini terkunci di luar kamar, apakah Anda bisa bantu saya? Akhirnya si cewek Jepang ini mutusin ngebawa gadis kecil yang berjubah merah ini ke resepsionis, karena dia tuh emang ngerasa kasihan kali sama ini anak kehilangan orang tuanya gitu, karena dia tuh terkunci. Dalam perjalanan si cewek ini ngebawa anak kecil itu ke resepsionis, dia tuh sambil ngajak ngobrol lah, si anak kecil ini namanya siapa gitu kan. Tapi ya anak kecil itu sama sekali nggak ngejawab. Terus si cewek Jepang ini kayak positive thinking aja lah ya kan, mungkin anak kecil ini udah diajarin nih sama orang tuanya buat nggak berbicara sembarangan sama orang yang nggak dikenal gitu kan. Ditanya lagi lah sama si cewek Jepang ini kan, orang tua kamu tuh sebenarnya di mana dek gitu. Terus anak kecil ini bilang, aku nggak tahu. Ditanya lagi nih sama cewek Jepang, apa orang tua kamu di lantai ini juga? Terus anak kecil ini bilang, iya. Gak lama kemudian akhirnya mereka berdua ini nyampe lah ke resepsionis ini. Si cewek Jepang ini bilang sama petugas resepsionis, permisi, bisa bantu saya nggak buat nemuin orang tua si gadis kecil ini? Dia ini terkunci di luar kamarnya. Terus mbak-mbak resepsionis ini ngeliat, loh gadis kecil yang mana gitu. Ini loh anak kecil yang pakai jubah merah ini. Tapi setelah dia ngeliat, itu anak kecil itu tuh udah nggak ada. Terus si cewek Jepang ini ngerasa, loh kok aneh, tadi anak itu ikut sama saya loh, dia di sini, dia saya bawa ke resepsionis ini, tapi kok nggak ada. Dan dia bilang dia emang tinggal di lantai 6 ini. Terus kata pihak resepsionisnya, lantai 6? Loh mbak, cuman mbak doang loh yang ada di lantai 6 ini, nggak ada yang lain gitu. Tapi si gadis Jepang ini tetap kekeh, enggak loh, tadi ada anak kecil pakai jubah merah itu ada sama saya, dia lagi kehilangan orang tuanya karena dia itu terkunci gitu. Gak lama resepsionis ini pun kayak menghela nafas gitu, oh ternyata Anda sudah bertemu sama dia. Dari situ si cewek Jepang ini bertanya-tanya kan dia siapa gitu. Jadi resepsionis ini menjelaskanlah sama si gadis Jepang ini, kalau dulu di hotel itu pernah ada sebuah tragedi yang gak mengenakan. Dia resepsionis juga bilang, sebenarnya kami ini gak enak buat menceritakannya, tapi karena Anda sudah ngelihat anak kecil itu, ya mau gak mau kami harus menjelaskan. Dulu ada sepasang suami istri nginep di hotel ini di lantai 6 bareng anak perempuannya. Mereka nginep di kamar 66 sama seperti kamu gitu. Tapi mereka berdua ini, si suami istri, mereka ini bertengkar, mereka berantem yang akhirnya ngebuat suaminya menembak istrinya sampai tiada gitu. Setelah ngebuat istrinya tiada ini, si suami ini juga menghabisi nyawa putrinya sendiri. Pada waktu itu, kondisi si anak perempuannya itu tuh masih pakai jubah warna putih sama seperti yang kamu kenakan, tapi bedanya jubah putih itu berubah warna menjadi warna merah karena noda akibat luka yang dari tubuhnya sendiri. Tapi seorang suami tadi nih yang sudah melakukan hal itu,
dia kembali ngambil peluru, dia isi lagi senjatanya itu. Akhirnya dia menembakin seluruh karyawan dan orang-orang yang ada di hotel pada saat itu. Dan itu terjadi udah dahulu kala, kata si resepsionis ini. Nah, napas si cewek Jepang ini, gadis Jepang ini kayak terasa berhenti karena dia benar-benar kaget dan takut juga. Tapi ternyata cerita dari resepsionis ini belum selesai. Resepsionis itu lalu berbalik dan menunjukkan di punggungnya itu adalah lubang dari apa yang dilakukan sama laki-laki itu. Terus dia bilang, lihat di sini, dia udah menembak aku. Nah, itu tadi urban legend dari Jepang. Kalau kalian punya pendapat tentang cerita yang satu ini, kalian boleh komen di bawah. Oke, lanjut. Oke weh, ini adalah urban legend yang terakhir. Judulnya Mimpi 10 Hari. Dan ini tuh urban legend yang gak diketahui ini tuh dari negara mana. Jadi mungkin di antara kalian ada yang tahu cerita ini berasal dari mana, kalian boleh bantu komen di bawah ya. Ini adalah urban legend Mimpi 10 Hari. Dan di mimpi itu ada persyaratan dan aturannya ya. Ketika seseorang mengalami mimpi itu. Mimpi hari pertama, itu mimpinya adalah kalian itu lagi tidur di atas tempat tidur kalian, tapi kalian itu menyadari ada seorang anak perempuan yang ngintip kalian dari balik jendela. Peraturannya adalah biarkan anak perempuan itu masuk. Mimpi hari kedua, anak perempuan itu sekarang ada di kamar kalian nih. Dia terus menunduk sehingga kalian itu nggak bisa ngelihat wajahnya. Dia terus bergumam nih sampai kemudian kalian itu menyadari dia itu ternyata ngomong, please jangan, kumohon jangan, kumohon jangan. Peraturannya adalah biarkan gadis itu naik ke tempat tidur kalian dan berbaring di samping kalian. Mimpi hari ketiga adalah anak itu sekarang sedang berbaring di samping kalian dan kalian tuh bakal ngelihat wajah anak itu hancur karena habis terbakar. Peraturannya adalah apapun yang terjadi jangan menjerit, jangan menangis saat kalian tuh ngelihat wajah si cewek itu. Mimpi hari keempat nih, kalian bangun dari tempat tidur dan si anak gadis itu ngajak kalian tuh main di taman bermain. Peraturannya adalah bawa dia ke taman bermain terdekat tanpa mengatakan satu kata pun. Mimpi hari kelima, di taman itu kalian tuh bakal ngelihat seorang wanita yang sedang mendorong kereta bayi. Perhatikan baik-baik, kalian itu akan ngelihat ibunya seekor kucing dan anaknya adalah seekor anjing. Peraturannya adalah kalian tuh harus menghabisi salah satu dari mereka. Mimpi hari ke-6 saat kalian sedang bermain nih di taman bareng si gadis itu, kalian akan melihat sebuah pesawat yang lagi lepas landas. Peraturannya adalah pastikan kalian naik pesawat itu tepat waktu. Mimpi hari ke-7 adalah di dalam pesawat itu kalian akan menemuin banyak orang yang sama seperti Anda yang telah mendengar cerita ini. Peraturannya adalah apapun yang terjadi, kalian harus dapat tempat duduk. Mimpi hari ke-8 adalah akan turun hujan mawar merah dan mawar hitam itu dari atas. Peraturannya adalah buang bunga warna hitam dari atas pesawat. Mimpi hari ke-9 adalah pesawat itu akan kembali mengantar Anda ke taman tersebut. Peraturannya adalah pulang bersama gadis itu dan berbaring kembali di dalam kamar. Dan mimpi di hari yang ke-10, Anda gak akan tahu apa yang terjadi di dalam mimpi hari ke-10, kecuali kamu yang sudah menjalankan 9 mimpi sebelumnya yang kayak aku ceritakan tadi. Nah, itu tadi urban legend tentang mimpi 10 hari. Itu adalah sebuah urban legend sudah ada sejak lama, tapi aku cari di mana-mana ya, emang gak diketahui sih dari mana asal urban legend itu berasal. Mungkin dari kalian ada yang tahu, kalian bisa bantu kasih tahu aku ya. Oke, buat kawan-kawanku semuanya, kalian semua yang udah nonton video ini,
Terima kasih mau lihat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share, dan jangan lupa kalian aktifkan loncengnya agar kalian tuh tahu ada update terbaru dari channel Okezin. Assalamualaikum.